Bahkan sebagian ulama itu menambahkan dengan pembacaan ayat kursi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidur kita itu bisa terjaga, keimanan itu tetap terjaga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menjaga kita semua. Coba sekarang mau bertanya sebenarnya, ibu-ibu sekalian, kita tidur itu kan nggak sadar, tapi pernah nggak ada kecoa yang masuk dalam tubuh kita pada saat kita tidur? Nggak ada. Kecoa masuk dalam telinga kita, dalam hidung kita, atau serangga-serangga yang lain pernah nggak masuk dalam tubuh kita? Kalau ada orang hanya segelintir orang yang telinganya atau hidungnya itu kemasukan serangga di situ. Artinya ada bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ibu-ibu semua, menjaga kita semua itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan di keadaan selemahnya kita nggak tahu kita itu sedang tidur itu ada orang yang ingin bacok kita lah atau apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tidur kita sehingga tidak ada satu gangguan pun yang bisa mengganggu kita pada saat kita tidur tersebut. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian, itu mengajarkan manusia itu di setiap level kehidupan. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW pada saat dalam satu peperangan. Pada saat satu peperangan itu ada seorang ibu itu kebingungan menangis mencari anaknya. Di medan perang anaknya hilang. Anak kecil umur 10 tahun tiba-tiba hilang di medan perang. Entah bermain atau apa itu. Kebingungan ibunya dan terusnya nyari ke sana kemari. Sampai akhirnya sang ibunda tadi menemukan anaknya. Anaknya tiba-tiba datang dipeluk anak itu dengan pelukan yang sangat hangat oleh ibunya dan menangis ibunya tadi. Karena merasa bahwa ya alhamdulillah aku kemana aja. Ini di medan perang kekhawatiran ibu kepada anaknya, khawatir anaknya meninggal pada saat di medan peperangan. Dipeluk anak itu sampai menangis itu. Melihat kejadian itu, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya melihat itu dan Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kamu lihat itu tadi. Bagaimana ibu tadi merangkul anaknya karena dia merasa bahagia bahwa anaknya diselamatkan. Maka sahabat ini mengatakan, iya Rasulullah, kami melihat. Maka apa kata Rasulullah SAW ini berarti? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita semua. Seperti seorang ibunda yang menyayangi anak, bahkan lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan buat kita itu jauh-jauh dari Allah. Kalau saya kena musibah, misalkan gimana cara saya bisa tahu musibah ini ada atau musibah. Kesulitan yang kita hadapi ini ujian atau adab, maka cara tahunya itu adalah bagaimana cara kita merespon keburukan itu. Kalau kita dihadapkan dengan masalah dan kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ujian. Tapi kalau kita dihadapkan dengan masalah dan kita malah makin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu ada. Maju bapak-bapak, karena ini ibu-ibu semua di sini, ya. Apa? Bismillah, insyaallah. Baik. Sekarang kita kembali ke ayat kursi, ya. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miliknya melihat para sahabatnya sedang melaksanakan sholat berjamaah di situ. Melaksanakan sholat berjamaah di sana, dan seakan itu adalah pandangan terakhir Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah tersenyum di situ, melihat umatnya bersatu, melihat hambanya itu, melihat umatnya itu bisa berjajar di sini. Maka tidak ada satu ustaz pun, tidak ada satu orang pun yang bagaimana dia tidak bahagia ketika melihat
seorang muslim itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Maka saya sangat bahagia sekali ketika melihat ibu-ibu ada di sini. Meskipun saya karena bahagia karena saya paling ganteng di sini sekarang. Ada saya start. Ya Allah, terbiasa ya. Nanti saya ingat saya Jay sama Raffi ya. Nanti di vote aja namanya. Iya. Siapa lah di antara kita yang paling ganteng gitu. Baik. Di waktu Rasulullah SAW meninggal, Umar marah. Sampai dia itu mengangkat pedangnya, menghuluskan pedangnya, dan Umar berkata, "Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata," barang siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, maka aku akan penggal kepalanya dengan pedang itu. Itu kata rasa tidak percayanya Umar itu kepada orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Orang kalau sudah kandung cinta, itu nggak mungkin orang yang dicintai itu rela mati. Seorang istri yang mencintai suaminya itu nggak akan rela kalau suaminya meninggal. Tapi kalau suami istrinya meninggal, saya nggak jawab ya Bu ya. Ibu itu kan jawab ya. Itu ibu lah ya. Saya nggak berani jawab lah. Karena saya masih jomblo, jadi saya nggak tahu. Saya masih jomblo, saya nggak tahu. Enggak, untuk menunjukkan kalau saya memang paling muda di sini, Bu, gitu ya. Baik. Ya. Umar marah. Ya. Mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal, maka aku akan penggal kepalanya. Di tengah marahnya Umar, hanya satu orang yang mampu untuk menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Umar, mengatakan kepada umat Islam yang ada pada saat itu sedang sedih, ya, man qala Muhammadan, ya. Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad jadi barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, maka Muhammad pada hari ini telah meninggal. Barang siapa yang beribadah atau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang adalah Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup lagi Maha Qayyum di sini. Ini untuk menunjukkan Abu Bakar dalam lisannya tidak mungkin mengucapkan kata Muhammad, itu nggak mungkin. Abu Bakar itu akan selalu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut gelarnya. Tapi di waktu meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menguatkan sosok Umar yang keras tadi, untuk menguatkan pribadi yang sedih ketika ditinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar menggunakan kata Muhammad untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya, sekali lagi, untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi kita sekalipun memiliki posisi yang begitu tinggi, tapi Nabi kita itu hanyalah manusia biasa yang bisa meninggal di sini. Ada kelemahan di sisi Nabi Muhammad SAW di mana dia bisa meninggal di sini. Tapi Allah katakan Allah itu adalah Hayyun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala Qayyum. Yang tadi saya sebutkan, Allah itu jaga ibu-ibu sekalian itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Allah nggak ingin kita itu terjerumus dalam keburukan. Coba kita pikirkan dari mulai kecil kita. Pada saat kita itu baru lahir, apa yang pertama kali syariat ada di situ? Kita diadani, ya, di telinga kanan dan diberikan iqamah di telinga kiri di situ. Baru lahir itu, Bu. Sudah masuk anak-anak dikasih syariat. Syariatnya apa? Ya, di umur 7 tahun dia harus melaksanakan syariat. Udah di umur 10 tahun harus dipisahkan antara kamar laki-laki dan kamar perempuan di situ. Harus dipisahkan. Ketika dia sudah beranjak dewasa, dia sudah memiliki diberi beban syariat, ya, dia sudah balik di situ, dia diberi beban syariat, dia harus sholat, harus puasa, harus zakat kalau dia mampu, harus haji kalau dia itu mampu, harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan harus meninggalkan larangan-larangan. Ya. Pada saat sudah umurnya dia harus menikah. Ketika dia sudah menikah, dia harus memperhatikan pasangannya di situ. Ya,
bagi suami memperhatikan istrinya, istrinya memperhatikan suaminya. Ketika dia nanti sudah punya anak, maka dia harus melakukan pendidikan terhadap anaknya, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia sudah menjelang tua di situ, ya, maka kewajiban dia itu seakan hanya kewajiban untuk mengurus dirinya sendiri di situ. Ya. Bahkan di detik terakhir sebelum kita itu meninggal, itu ada syariat. Apa itu? Apa ibadah yang kita lakukan di akhir hayat kita? Ada yang bisa jawab? Coba saya ulangi lagi ya. Ada syariat yang kita lakukan di akhir hayat kita, di detik terakhir kehidupan kita, itu ada satu syariat yang wajib kita lakukan. Apa itu? Dua kalimat syahadat, betul. Talqin ada di situ. Talqin ada di situ. Coba bayangkan, baru lahir yang kita dengar pertama itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita meninggal, kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi di setiap fase kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jaga kita. Allah menyebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Coba ibu-ibu perhatikan. Kita ini kan hidup di lingkungan umat Islam. Seakan-akan nanti aku juga kalau meninggal yang meninggal muslim. Saya juga nanti meninggal dalam keadaan iman tanpa keraguan di situ. Sekalipun saya banyak dosa, tapi saya menjamin diri saya sendiri kalau saya meninggal dalam keadaan beriman di situ. Oh, misalkan suami saya itu adalah muslim, orang tua saya muslim, ya, anak-anak saya muslim, saya di lingkungan pengajian seperti ini, nggak mungkin saya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kita sering berpikir mungkin seperti itu. Tapi apakah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak berlaku lagi bagi orang di Indonesia? Tidak. Siapa yang bisa menjamin akhir hidup kita itu dalam keadaan beriman? Gak ada yang bisa menjamin akhir dari kehidupan kita itu dalam keadaan keimanan. Maka dari itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatakan ini tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bahwa di akhir hayatmu itu bukan berarti akhir hayatmu itu akan husnul khotimah. Tidak selalu seperti itu. Akhir hayat itu adalah kelabilan, di mana kita sedang dihadapkan dengan sakaratul maut yang begitu berat. Ya. Tapi di sisi lain kita harus memilih antara keimanan dan keimanan di situ. Maka perkumpulan seperti ini, Bu, ini adalah perkumpulan yang wajib. Ya, agar nanti suatu saat kalau misalkan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada ibu-ibu semua itu bisa membimbing saya di akhir hayat saya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Permasalahan Dajjal. Ya, kita semua tahu ciri-cirinya Dajjal itu seperti apa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa mayoritas dari kita itu akan mengikuti langkah-langkah Dajjal. Padahal kita sudah tahu ciri-cirinya. Artinya kalau seandainya tiba-tiba kita melihat ada Dajjal gitu kan, ya tinggal pergi aja di situ. Tapi Rasulullah mengatakan kalau kalian tuh akan banyak yang ikut di situ. Tandanya apa? Sekalipun kita tahu akan kebenaran, bukan berarti kita akan melakukan di situ. Kita tahu akan kewajiban sholat, tapi belum tentu kita melaksanakan sholat. Kita tahu akan kewajiban berpuasa, tapi kita belum tentu melaksanakan puasa. Basuh tangan, berkumur, basuh wajah, basuh tangan, kepala, sama kaki. Cuma tahu hal-hal fikihnya saja. Padahal hadis riwayat Muslim bahwa setiap tetes yang keluar dari air wudhu tadi itu dapat mengampuni dosa-dosa kita. Artinya wudhu kita ini bukan hal yang main-main, bukan sekedar kita membasuh-basuh gitu saja. Pernah nggak kita tuh mikir gitu, misalkan kita habis membasuh tangan kita, ya, pada saat kita membasuh tangan kita berpikir berapa banyak dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita, berapa banyak kita tuh mencuri harta orang lain, berapa banyak kita tuh telah memukul orang lain, berapa banyak kita sudah menyakiti dengan tangan kita, berapa banyak anak kita tuh kita tempeleng dengan tangan kita, ya, berapa banyak orang yang kita tunjuk-tunjuk di mukanya di situ sampai kita itu seakan meremehkan dia. Maka dengan air wudhu ini kita meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga air wudhu tadi menjadi wasilah diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kita. Pada saat kita kumur-kumur sambil berpikir, berapa banyak orang yang sudah kita gunjing, berapa banyak orang yang sudah kita hina, berapa banyak
kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Berapa banyak hal buruk itu keluar dari diri kita itu, ya? Kita menghina lewat pikiran kita, kita pikir hal-hal yang aneh-aneh. Maka pada saat kita membasuh kepala kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kepala kita atau otak kita. Pada saat kita membasuh kaki kita, ibu-ibu, berapa banyak langkah kita menuju hal-hal yang maksiat? Berapa banyak langkah kita menuju hal-hal yang tidak baik? Kalau kita bandingkan kehidupan kita, berapa banyak kita menuju masjid ini daripada ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat kita membasuh kaki kita meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kita. Jadi ibu-ibu sekalian, syariat ini ketika Allah menyebutkan Al-Hayyu Qayyum, Allah yang mengatur kita semua, Allah yang maha hidup, artinya setiap syariat Allah itu sebenarnya menjaga kita. Seperti wudhu tadi, kita tuh meremehkan wudhu itu seakan-akan sudahlah cuma membasuh tadi. Tapi kita harus tahu bahwa dalam wudhu itu ada spirit di sini. Dalam sholat kita itu ada spirit di sini. Ya. Dalam puasa kita itu ada spirit di sana yang membersihkan diri kita di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya, biar nanti surah ayat kursinya bisa selesai. Yang kedua adalah tadkhulu sinatu wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Ini menunjukkan bahwa penjagaan Allah itu paripurna sekali, nggak sama seperti kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu beda banget sama kita. Kita itu mungkin bisa kecolongan anak kita itu pergi kemana. Kita bisa kecolongan misalkan misalkan ibu-ibu itu kan ada suaminya mana gitu kan, malam-malam nggak pulang-pulang gitu kan, kita bisa kecolongan gitu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kecolongan. Itu yang harus kita perhatikan gitu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, bahkan salah satu guru saya itu pernah mengatakan, bahkan ketika saya itu menggerakkan jari telunjuk saya seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, gitu. Kalau sekedar ini aja tahu, apalagi setiap kegiatan kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu di sana. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah setiap apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita itu problem kehidupan kita itu adalah karena kita itu selalu kepemilikan. Maksudnya misalkan ya uang ini adalah milik kita. Ya, uang ini adalah milik kita. Suami itu adalah milik kita, ya. Istri itu adalah milik kita, anak itu adalah milik kita, ibu itu adalah milik kita, ayah itu adalah milik kita. Ini problem besar dalam memahami konsep Islam. Kalau mental kita melihat bahwa semua itu adalah yang kita miliki, maka pada saat dia hilang, kita pasti akan sedih. Kalau kita menganggap bahwa suami kita itu adalah milik kita di situ, ya, pokoknya itu milik saya, bukan milik yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nggak milik ini, kan? Gitu. Seakan-akan seperti itu, meskipun kita tidak mengucapkannya. Pada saat beliau meninggal, kita akan merasakan sedih yang begitu mendalam. Karena apa? Karena milik saya itu sudah hilang di situ. Tapi kalau kita sadar bahwa suami kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, anak kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, istri kita milik Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, harta kita milik Allah Subhanahu wa taala, kapanpun Allah ambil, kita serahkan. Kita yang pasti. Ya. Kehidupan kita itu selalu tergantung kepada objek lain. Coba, berapa banyak orang yang secara tidak sadar mengatakan saya itu bahagia kalau saya itu punya rumah yang besar. Saya itu bahagia kalau seandainya saya itu punya uang yang banyak. Saya itu bahagia kalau seandainya ya saya itu memiliki paras yang cantik. Saya bahagia kalau seandainya saya itu memiliki paras yang tampan. Ya. Artinya kebahagiaan kita semua itu digantungkan dengan objek lain. Artinya kalau misalkan objek lain itu hilang, ya tiba-tiba kita akan merasa sedih di situ. Artinya kalau misalkan orang yang beriman dikasih duit sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman dikasih duit sama Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa harta itu remeh. Tapi ada sesuatu yang Allah berikan kepada orang mukmin dan tidak diberikan kepada orang mukmin, contohnya apa? Adalah iman. Berarti iman itu menjadi mahal di sini. Ketaatan.
ada dua orang, yang satu diberi ketaatan dan yang satu tidak diberi ketaatan. Pasti yang lebih mulia itu adalah yang diberi ketaatan, karena tidak semua diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesuatu yang diberikan kepada semua orang, nikmatnya semua yang diberikan kepada semua orang, ya, itu baru nikmat Tuhan. Tapi kalau nikmat diberikan kepada orang tertentu, maka nikmat itu adalah nikmat Tuhan. Plus juga harus kita batasi bahwa banyak dari kita itu memiliki uang tapi tidak punya rezeki. Tapi banyak dari kita juga yang memiliki rezeki meski tidak punya. Itu harus kita perhatikan. Bedakan bu ya antara rezeki sama uang ya. Ya berapa banyak sih orang yang punya uang di situ kan ya tapi sakit-sakitan, di situ kan yang nggak taat sama Allah di situ. Banyak orang punya uang tapi nggak punya rezeki. Tapi banyak sekali orang yang punya rezeki, meskipun dia tak punya uang, dia taat ke masjid, dia beribadahnya kuat di situ, disayang sama banyak orang, orang-orang peduli sama dia itu sehat walafiat, umurnya panjang, berkah banget hidupnya. Dia tak punya uang tapi rezeki betul, ya. Rezekinya itu melimpah sekali dalam dirinya. Jadi jangan kita tarik garis lurus rezeki itu uang, jangan. Ya, bahwa banyak orang yang punya rezeki tapi tidak punya uang. Banyak orang yang punya uang tapi dia punya rezeki. Nah, jadi konsepnya adalah ketika Allah menyebutkan lahum ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa ya semua ya keluarga kita, uang kita itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang seperti itu. Karena urusan kita itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama orang lain. Tadi itu barusan, tadi saya mengisi kajian di BSD. Selesai kajian itu ada orang datang sama saya. Selesai kajian itu orang datang sama saya. Dia tanya lagi, Ustaz, kan tadi saya berbicara soal masalah wanita, tentang masalah muslim. Dan tadi masih muda-muda yang saya ajar sebetulnya. Kalau yang di sini muda juga, gitu. Muda juga. Gitu. Ya. Jadi setelah kajian itu ada bapak-bapak gitu ya, kata kepada saya, dia nanya gini, Ustaz, tadi kan Ustaz membahas tentang masalah bakti sama orang tua, terutama bakti kepada ibu. Bagaimana status apakah kita juga harus berbakti kepada ibu kita pada saat ibu kita itu tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada kita sendiri? Maksudnya orang tuanya nggak peduli sama kita. Tapi saya paham itu. Biasanya orang kalau nanya kayak gitu itu berarti masalah dia. Ya biasanya kayak gitu. Ada itu di bangku aku pun ya ditanya, Ustaz, ada seorang suami, suaminya itu gini-gini. Saya mikir suaminya ibu. Ya orang itu kan selalu gitu ya, Bu ya. Bikin supaya orang lain yang disalahkan padahal masalahnya dia sendiri gitu. Iya. Saya cuma menjawab ini. Kita berbakti kepada orang tua. Kita melakukan yang terbaik bagi anak kita. Kita berbuat baik kepada tetangga kita. Urusan kita itu bukan sama mereka. Saya berbakti sama orang tua saya, bukan urusan saya sama orang tua saya. Saya berbuat baik kepada anak saya, bukan urusan saya sama anak saya. Saya berbuat baik sama tetangga saya, bukan urusan saya sama tetangga saya. Urusan saya sama Allah. Karena Allah yang nyuruh saya untuk taat kepada orang tua, saya lakukan. Sepahit apapun itu, saya lakukan karena Allah yang juga nyuruh. Ada kisah satu imam ini. Beliau pernah melakukan kebaikan, membantu salah seorang itu. Ada orang dibantu sama dia. Tapi orang ini, ya, itu membalas dengan keburukan. Imam ini juga dibalas dengan keburukan, ya. Tapi imam ini membantu dia. Dibalas lagi dengan keburukan, dibantu lagi, balasnya dengan keburukan. Sampai akhirnya murid dari imam ini mengatakan, wahai imam, kamu didolimi terus loh, tapi apa kamu itu selalu membantu dia? Maka apa kata imam? Urusan saya bukan sama dia, urusan saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melakukan ini karena Allah yang nyuruh. Kalau dia berbuat buruk kepada saya, itu urusan dia. Itu urusan dia. Urusan saya itu sama Allah, bukan urusan sama dia. Nah ini yang harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau toh misalkan, ya, ibu-ibu sekalian di situ ya, ketemu dengan para tetangga misalkan ya, tetangga gitu, gibah lah atau macam-macam di situ, pada ngomongin yang buruk sama kita, udahlah.
Jangan balas dengan keburukan. Jangan sekali-kali kita balas dengan keburukan. Dongkol, jengkel, betul itu manusiawi. Tidak ada yang salah di situ. Tapi membalas dengan keburukan ini yang bermasalah. Perasaan hati itu tidak bisa dihukumi dalam Islam. Perasaan hati ketika misalkan ya kita jengkel di situ, udah kita jengkel di sana, manusiawi, marah di situ, wajar di sana. Ya. Wahsy itu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu yang membunuh Hamzah. Beliau itu yang membunuh Hamzah pada perang Uhud. Dan pada saat itu Wahsy itu akhirnya memeluk Islam. Dia membunuh Hamzah paman Nabi itu sebelum meninggal. Sebelum dia masuk Islam. Pada saat beliau masuk Islam, beliau bertaubat dan meminta maaf sama Rasulullah SAW. Dia minta maaf sama Rasulullah SAW atas perbuatan dia dulu pada saat jahiliyah. Beliau membunuh pamannya yang sangat besar. Rasulullah SAW memaafkan dia meskipun Rasulullah tidak mau melihat wajah. Artinya dalam hati Rasulullah pun juga masih ada rasa sedih. Namanya manusia itu sedih. Sekelas Rasulullah itu ya pasti masih merasa sedih. Ketika misalkan ada seseorang meskipun dia sudah bertaubat tapi dia telah membunuh paman Nabi. Jadi toh misalkan ibu-ibu di sini ya pernah punya permusuhan yang begitu luar biasa sama keluarga atau sama saudara. Kalau misalkan ibu masih ada perasaan jengkel, masih ada apa-apa, itu adalah hal biasa. Bukan hal yang salah misalnya. Tapi yang salah adalah ketika kita membalas dengan keburukan, itu yang keliru. Itu harus kita perhatikan. Ada sampai perkataan bahwa ketika membaca tentang kisah Wahsy dengan Rasulullah SAW, seakan-akan Rasulullah itu ya tadi gitu, aku bisa memaafkan tapi untuk memelukmu tidak bisa. Kayak gitu loh. Saya tuh ya kalau misalkan ada masalah sama orang gitu, kita tuh masih bisa memaafkan orang tersebut. Tapi apalagi kita mau berurusan sama dia nanti dulu gitu. Nah, itu tidak ada yang salah di situ. Yang penting itu adalah respon kita. Jangan sampai keburukan orang lain kita respon dengan keburukan. Jangan seperti itu. Diam saja sudah. Ya, kita maafkan dia, kita doakan dia, mudah-mudahan dia makin benar di situ. Tapi kalau toh mau berurusan dengan dia, kita mau menjaga diri, maka tidak ada masalah. Ya, baik. Lanjutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Miliknya yang ada di langit dan bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Kalau diterjemahkan apa itu artinya Bu? Saya khawatir nanti terjemahannya nggak tepat ya. Yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada tanpa izin. Permasalahan syafaat semua itu atas izin Allah Subhanahu. Allah gerakkan kita di sini itu atas izin Allah Subhanahu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah biasanya ridho, udah menerima kita, semua pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu dikasih nikmat taat kepada Allah, itu adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang tertinggi, nikmat yang tidak akan pernah bisa terbayang. Berapa banyak orang di luar sana itu mencari yang namanya kebahagiaan hidup. Mereka mencoba mencari kebahagiaan hidup di luar Islam. Saya bisa katakan kepada mereka mustahil. Mustahil seseorang mencari kebahagiaan hidup di luar Islam. Mustahil. Islam adalah solusi bagi kebahagiaan. Apa buktinya? Coba kita lihat. Setiap fase kehidupan kita itu punya hidup. Pada saat kita hendak melaksanakan sesuatu, kita mengucapkan Bismillah. Saat kita menerima kebaikan, kita ucapkan Alhamdulillah. Pada saat kita melihat sesuatu yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Pada saat kita dihadapkan dengan musibah yang luar biasa, kita mengucapkan Alhamdulillah. Saat kita mendapati ada permasalahan, bukan sekedar permasalahan, ada
ada hal yang kita nggak mampu untuk menyelesaikannya, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setiap aktivitas manusia itu memiliki zikir. Allah menyiapkan zikir bagi setiap manusia, bagi setiap aktivitas manusia. Apa gunanya? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Kenapa kita harus mengucapkan zikir ini? Ini belum ditambah doa-doa, belum ditambah zikir pagi dan petang. Tapi kenapa kita harus mengucapkan ini? Ibu-ibu pasti pernah namanya curhat, pasti. Di sini juga pasti ada yang curhat. Sebelum kajian ini dan pasca kajian ini dan pada saat kajian ini pasti ada yang curhat. Nah, ya. Orang pertanyaannya adalah kenapa orang itu harus curhat? Apa manfaat dari curhat? Biar tenang kan ya, mengeluarkan segala unek-uneknya dia, ya, ada ganjelan di situ, akhirnya dia keluarkan unek-uneknya kepada orang lain di situ. Dia mungkin punya masalah, nggak butuh solusi. Dia nggak butuh solusi, minimal unek-unek saya keluar lah gitu ya. Ada orang. Sekarang kita terapkan pada konsep ini. Saya misalkan ya, datang ke sini gitu ya, untuk memberikan kajian di sini. Banyak sekali di sini. Saya mendapatkan gaji di sana, misalkan seperti itu. Maka euforia tadi itu harus saya salurkan lewat ucapan saya, agar euforia saya itu bisa bermanfaat. Bagaimana cara kita bisa keluarkan di sini? Zikir itu mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang banyak, tolonglah sholat fajar itu minimal sesudah sholat fajar ya kayak sebelum sholat subuh. Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallah berarti 70 kali minimal ya 70 kali. Benarkah itu atau apakah memang undang rezeki yang berupa uang itu ada amalan tertentu? Itu saya tanyain. Terakhir Bu ya, terakhir. Saya kan dagang warung kayak gitu, warung tuh apa ruko-ruko gitu ya, maksudnya jamnya sih ada yang berzina. Kalau alam saya juga nggak tahu itu gosip gitu ya. Katanya kalau orang berbuat zina, 40 dari 40 rumah itu akan kena sial atau akan diberkahi sama Allah istilahnya. Nah sedangkan saya dagang saya itu istilahnya lillahi ta'ala, mencari untuk buat keluarga dan untuk apa? Apakah nanti itu dagangan saya itu gak diberkahi sama Allah karena ada orang yang berzina di dekat saya itu? Terus karena kita kan nggak kayak saya itu nggak mungkin kayak tegur orang yang berzina itu dong, karena kain lah itu pribadi dia. Itu saya yang pertanyakan. Baik. Terima kasih Bu Ibu ya. Jadi sudah ya selesai pertanyaannya Bu ya. Di sini ada acara lain soalnya. Baik. Yang pertama Bu, ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu artinya sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib di situ ya. Dan itu dibatasi oleh Rasulullah SAW yang ada 12 tadi di situ ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, sama 2 rakaat setelah isya di situ. Ya. Itu ada posisinya tersendiri yang dimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumah di surga di situ. Nah, tapi apakah cukup dengan itu saja? Maksudnya ini, kalau ibu melaksanakan itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kasih rumah bagi ibu di surga. Insya Allah. Amin. Ya. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda di beberapa riwayat lain. Jadi sholat sunnah lain, ya, yang mengikuti sholat wajib tapi bukan termasuk 12 ini. Gitu. Jadi nggak masuk dalam kategori pahala ini. Gitu. Ada pahalanya lain di situ ya. Jadi ada bonus lain di sini. Ada ini bonus rumah, kalau yang ini bonus apalagi wallahu a'lam di sini. Ya, mobil lah di situ. Pertama, ya sholat sunnah sebelum asar. Ya sholat sunnah sebelum asar. Pada asar bukan setelah asar. Kalau misalkan setelah asar itu tidak diperbolehkan di situ kan ya. Sholat ba'da subhi wal asar ya. Nah Rasulullah SAW sholat ba'da asar ba'da subhi wal asar. Rasulullah itu melarang kita melaksanakan sholat sebelum subuh, setelah subuh dan sesudah asar di situ ya.
sesudah subuh sampai dia terbit matahari ya, dan sesudah asar sampai dia maghrib di situ. Tapi kalau sebelum asar itu ada hadisnya diperbolehkan di situ. Yang pertama, yang kedua itu sebelum maghrib ya. Ya sebelum sebelum maghrib itu juga disunahkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di situ. Teks hadisnya saya ada sedikit saya lupa, agak lupa itu teks hadisnya itu mengenai sholat sunnah sebelum maghrib di situ. Jadi sholat sunnah sebelum asar dan sholat sunnah sebelum maghrib itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun 2 sholat sunnah ini tidak masuk dalam kategori bonus yang rumah tadi. Pertama, mungkin ilmu saya yang masih belum sampai, bahwa saya belum pernah mendengar. Ya, belum sampai ilmu saya ke sana Bu ya. Tapi sependek yang saya tahu, itu belum ada itu. Tapi wallah seperti berdagang, seperti berbisnis dan lain sebagainya, maupun cara-cara yang non aktif, yang sifatnya tidak langsung, misalkan seperti doa, kita beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua akan dibukakan pintu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ ya. Tapi yang jelas ya, kita jangan sampai membatasi ya dengan bacaan tertentu itu bagus di situ ya. Tapi kita mencoba untuk menggunakan amalan-amalan lain ya, seperti kita beribadah juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ya semua rezeki kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti jelas di situ. Nah, dari situlah ya guna kita untuk berdoa, guna kita untuk menarik tadi agar kita bisa mengetahui kapan kita dibutuhkan di sana. Baik. Itu Bu ya. Lalu pertanyaan ketiga Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa seseorang itu tidak menanggung dosa dari orang lain. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain di situ. Ya misalkan ada orang yang, kecuali kalau misalkan dosa tersebut itu ditularkan ya, misalkan contoh kayak gini, misalkan ada orang ya, dia itu mengajak orang lain untuk kata-kata kotor misalkan ya, lalu tiba-tiba orang ini ya, orang yang kita ajak buat ngomong kotor ini, dia itu tadi mengucapkan kotor-kotor tadi terus. Nah itu baru kita kena di situ, karena ada warisan dosa di situ ya, karena kita yang mengajarkan di sana. Tapi kalau kita tidak pernah mengajarkan dosa kepada orang lain, tidak pernah mengajarkan dosa kepada orang lain, dan orang itu dia melaksanakan dosa, ya maka kembali kepada ayat tadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak akan pernah menanggung dosa orang lain di situ ya. Adapun yang mengenai apakah 40 tadi menanggung ya 40 harinya menanggung dosanya di situ ya, Allah Ta'ala saya belum pernah melihat ya riwayat tadi. Sialan tadi Allah Ta'ala saya nggak pernah mendengar riwayat tadi, tapi yang jelas ya tadi bahwa kita tidak bisa menanggung dosa yang dimiliki oleh orang lain di situ. Baik, mungkin itu saja ya ibu-ibu ya. Ya Allah saya mohon maaf ya, sudah siang. So, kalau ngobrol sama ibu-ibu sebenarnya nggak ada habisnya sebetulnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini jangan pulang dulu ya Bu ya. Ini insyaallah nanti ada Mas Raffi ya.